Sekarang kita mau rakit PC lagi dengan budget 4 jutaan aja. Kira-kira dapat spek apa aja dan gimana ya performanya? What's up folks, Surya di sini. Langsung aja kita mulai dari prosesornya. Kita pakai Intel Core i5 4570. Ini adalah prosesor Intel generasi keempat. Dia punya 4 core dan 4 thread. Speednya ada di 3,2 GHz dengan turbo boost hingga 3,4 GHz. Ini prosesor rilisan tahun 2013, yang artinya sekarang udah berumur 10 tahun ya. Bisa dibilang udah cukup uzur untuk tahun ini. Tapi nanti kita lihat aja gimana performa dia di tahun ini. Apakah masih bisa diandalkan untuk main di 1080p dan juga untuk produktivitas sehari-hari. Untuk mobonya di sini kita pakai dari ASRock B85M HDS. Meskipun kita pakai prosesor yang tua, kita tetap pakai chipset yang agak bagusan dikit lah ya. Karena chipset seri B ini, dia udah support PCIe Gen 3. Kalau kalian ambil chipset H81, banyak yang mentok di PCIe Gen 2. Untuk fitur lain sih gak ada yang spesial ya. Mobo umur segini juga belum support NVMe dan USB Type-C. Cuma ada sedikit PR untuk mobo ini. Kalau kita pasang VGA yang panjang. VGA-nya bakalan nutupin front panel untuk tombol-tombol power, restart, dan lain-lain itu. Jadi colokannya bakalan kejepit sama VGA-nya. Jadi kita harus pasang colokan front panel dulu, baru pasang VGA-nya. Ini posisinya agak absurd sih memang ya. Tapi di sini karena front panel gue bermasalah, gue terpaksa untuk gak pasang front panelnya itu. Jadi kalau mau nyalain PC ini, gue harus pakai obeng ya, pakai jumper manual gitu. Untuk sementara aja sih, sambil nanti benerin front panelnya lagi. Kemudian untuk RAM-nya di sini kita pakai dari Kingston Fury 8GB DDR3. Ini udah cukup untuk multitasking beberapa apps. Cuma kalau untuk live streaming, kayaknya bakalan pas-pasan banget. Di sini masih kita sisain satu slot nganggur. Barangkali nanti mau upgrade jadi 16 GB. Untuk storage di sini kita pakai SSD Adata SU650 240 GB. Ini SSD dapat hasil tes yang cukup bagus waktu gue lihat di channelnya Tech and Tips. Jadi gue bela-belain cari kemana-mana SSD ini sampai ketemu ya. Dan ya semoga aja dia bisa awet. Storage segini udah cukup untuk install Windows dan aplikasi dan juga beberapa game ringan seperti Valorant, PUBG ataupun Apex Legends itu masih cukup sih. Kemudian untuk PSU-nya di sini kita pakai dari Aerocool United Power 500 watt 80 plus. 500 watt udah jelas lebih dari cukup ya. Apalagi kalau VGA-nya cuma pakai VGA kentang yang gak ada pin powernya. Dan dia ini juga belum bronze ya sertifikasinya, jadi bakalan ya sedikit lebih boros ya daripada PSU yang udah punya sertifikasi bronze. Kemudian untuk casingnya, ini casing bekas gue rakit dulu sejak 2006. Pertama kali rakit PC itu dulu Pentium 4 ya. Terus gue upgrade ke Core 2 Duo, terus upgrade lagi ke Core i5 3470. Terus kemarin dia ini juga sempat nganggur sekitar setahunan lebih ya, karena gue dulu juga sempat ganti casing yang agak bagusan. Ternyata gue setia banget ya pakai Intel udah sejak Pentium 3. Coba bayangkan Intel. Email saya ada di deskripsi ya. Ini casing memang sengaja gak gue jual karena bakalan kepake banget kalau mau rakit PC. Jadi bisa hemat budget dulu. Jadi bisa dialihkan untuk full performa. Gak peduli bling-bling RGB itu mah gampang ya. Yang penting bisa dapat ratusan FPS dan lancar buat cari cuan. Kalau untuk urusan airflow ya kita harus pinter-pinter cari kipas ya, karena ini masih pakai kipas yang kecil berukuran 8 cm. Itu biasanya juga berisik banget. Jadi harus cari yang dB-nya cukup rendah. Kemudian untuk VGA ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Di sini kita kedatangan RX 6600 8GB GDDR6. Iya ya folks, ini memang overkill ya kalau dipasang bareng Core i5 4570. Tapi jujur li gue cukup penasaran banget gimana performanya dia ini. Dan langsung aja kita mulai tes dari Cinebench R23. Di multicore score dia dapat di 3200-an. Not bad lah ya untuk prosesor yang udah cukup tua. Kita coba juga di Unigine Heaven Benchmark
untuk tes VGA-nya ini. Selanjutnya kita coba tes real life untuk multitasking banyak apps, buka banyak Chrome tab, buka beberapa project di Adobe Photoshop, Premiere Pro, intinya kita siksa deh. Asli sadis bener lu bang. Di sini untuk RAM-nya bisa dilihat usage-nya segini ya, dan usage CPU-nya kurang lebih segini. Kita juga coba untuk editing video, di sini cukup lancar, cut to cut dan playback-nya terasa aman. Pasang efek dan beberapa transisi juga lancar, gak ada lag. Selanjutnya kita coba game sejuta umat yaitu Valorant. Setting high di resolusi 1080p. Di sini kelihatan kalau VGA-nya banyak gabutnya. Usage-nya jarang banget, di atas 50% ya di game ini ya. CPU-nya menghambat performa VGA-nya ya. Sayang sekali Core i5 kamu ternyata gak sekuat itu ya. Malah bikin RX 6600 ini jadi bottleneck. Bahkan untuk ukuran game kentang aja dia bisa bikin bottleneck ternyata. Karena kayaknya Valorant ini cukup CPU bound ya. Kemudian game selanjutnya kita coba COD Warzone 2. Nah ini game yang agak sedikit berat ya, dan juga cukup ramai akhir-akhir ini. Karena banyak banget yang mainnya juga itu pakai stick ya. Di sini kita coba di setting low 1080p tanpa scaling apapun. Dapat di kisaran 45 fps. Gak pernah sentuh 60 fps, kasihan sekali ya. Gue coba naikin ke setting ultra rata kanan dan tetap aja stay di situ fps-nya. Gak turun juga. Jadi sayang sekali Core i5, nampaknya saatnya kamu untuk pulang ya. Karena kalau gue tonton di beberapa reviewnya RX 6600 ini, harusnya sih dia bisa dapat fps di kisaran 80-an ya. Udah di atas 60-an fps lah intinya. Cuma sayangnya karena Core i5 ini tidak terlalu kuat ya, jadi malah justru menghambat performa dari si RX 6600 ini. Jadi gak selalu kerasa bottleneck. Iya, kalau buat game-game macam Apex gak Bottleneck tuh kerasa. Oke, dari rakitan kali ini totalnya adalah sekian. Ini harganya belum termasuk ongkos kirim dan juga asuransi ya. Bang, bukannya lu udah tahu ya kalau bakalan bottleneck? Ya udah tahu, tapi kemarin sempat gua cek di bottleneck kalkulator, dia sih untuk overall skornya gak ada bottleneck. Jadi karena gue kurang yakin dengan hasil dari kalkulatornya itu, gue cobalah pasang VGA overkill ini ke prosesor yang gue pikir cukup kentang ya. Dan ternyata untuk game yang CPU bound, Core i5-nya ini bottleneck-nya cukup parah ya. Jadi memang bergantung dari kebutuhan aplikasi atau game yang kita pakai itu GPU bound atau CPU bound. Gitu folks. Jadi gimana? Apakah menurut kalian rakitan kali ini cukup worth it? Kayaknya sih enggak ya. Mending ambil RX 6400 lah yang sekiranya masih setara dan masih bisa imbangi si Core i5 generasi keempat ini. Atau mungkin kalau mau nambah RAM jadi 16GB juga bisa. Jadi biar multitaskingnya lebih nyaman lagi. Jadi overall kalau mau rakit PC mending cari yang setara aja. Atau CPU-nya agak overkill dikit juga gak apa-apa. Karena kalau VGA-nya yang overkill kayak gini malah sayang banget. Gak bisa dapat FPS yang memuaskan ya. So sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.